Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoprowiro, Bandung, September 1992. Nah, jadi di samping keadilan yang serba relatif, hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Ketertiban ini pada gilirannya merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai ketertiban itu, diselenggarakanlah kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat ini, manusia akan menemui kesulitan dalam mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat lingkungannya. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan mempunyai batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Masyarakat yang teratur memerlukan fungsi kekuasaan itu. Akan tetapi, kekuasaan itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang bebas nilai. Kekuasaan itu malahan merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Nah, jadi disinilah hukum administrasi mengambil peran yang utama. Secara jelas hal ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven waktu ia berusaha untuk menerangkan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Nah, jadi menurutnya hukum tata negara itu mengatur susunan yang mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara. Sementara hukum administrasi membatasi perangkat penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan demi terciptanya jaminan hukum kepada rakyat yang diperintah itu bahwa tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dari pihak penyelenggara negara. Namun demikian, di samping itu mengatur pembatasan kekuasaan perangkat penyelenggara negara. Hukum administrasi ini mengatur sebagai kewajiban yang harus ditaati oleh rakyat. Hal ini kiranya sesuai dengan hakikat negara kesejahteraan yang memberikan perluasan kewenangan bertindak kepada pihak penyelenggara negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ada banyak perubahan serta perkembangan di segala bidang kehidupan manusia, baik yang bersifat mondial maupun yang internal. Tantangan-tantangan baru bermunculan. Dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara kiranya tidak lagi hanya terbatas pada aspek sosial politik dan sosial ekonomi semata. Aspek sosial geografis dalam bentuk kepedulian akan lingkungan hidup minta perhatian pula. Masalah hak asasi tidak lagi sekadar berdimensi individual seperti zaman Van Vollenhoven dahulu, melainkan juga berdimensi sosial. Dalam kaitannya dengan ini, ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengucilkan diri atau terkucil dari gejala-gejala mondial ini. Pertama, kemajuan teknologi serta derasnya arus informasi yang ada di dunia modern, ini kiranya telah semakin memperkecil besarnya globe. Kedua, letak geografis Indonesia di posisi silang dunia yang merupakan salah satu lalu lintas paling ramai di dunia. Globalisasi dan posisi silang inilah yang kiranya menyeret negara hukum Republik Indonesia serta mengatur hukum, khususnya hukum administrasinya, ke arah perkembangan yang mendasar pada milenium ketiga itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.